Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang Capture 10, yaitu Writing Persuasive Message. Saya sendiri, Rian Satya Sasono, teman saya ada Yubelius Dwi Yapnianto, Antonius Gangsa, dan Salam Adityon. Teknik persuasif adalah landasan pemasaran dan penjualan. Tetapi, bahkan jika Anda tidak pernah bekerja di bidang itu, Anda masih membutuhkan keterampilan dan persuasi yang baik untuk maju di karir Anda. Persuasi memungkinkan penonton Anda tahu bahwa mereka memiliki pilihan dan untuk membantu mereka agar setuju dengan pilihan Anda. Yang pertama yaitu ada proses penulisan 3 langkah untuk pesan persuasif. Langkah pertama yaitu plan your message atau merencanakan pesan Anda. Adalah menganalisis situasi Anda. Dalam lingkungan bisnis yang penuh dengan informasi saat ini, memiliki ide hebat atau produk hebat tidak lagi cukup. Meskipun audiens setuju bahwa ide atau produk Anda menarik, mereka biasanya memiliki pilihan lain untuk dipertimbangkan. Jadi, Anda perlu meyakinkan mereka bahwa pilihan Anda adalah yang terbaik dari semua alternatif pilihan lainnya. Membuat pesan persuasif yang sukses menuntut perhatian yang cermat dimulai dengan analisis mendalam tentang tujuan Anda dan audiens Anda. Agar berhasil membujuk, Anda perlu mempertimbangkan yang positif dan aspek negatif dari solusi yang Anda usulkan. Komunikator yang paling persuasif berasumsi bahwa audiens mereka telah memprioritaskan kebutuhan mereka sendiri dan keinginan. Untuk memahami dan mengkategorikan kebutuhan audiens, Anda dapat merujuk pada informasi spesifik seperti demografi, usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendapatan, pendidikan, dan karakteristik terukur lainnya dari orang yang Anda coba bujuk, dan psikografis, yaitu kepribadian, sikap, gaya hidup, dan karakteristik psikologis lainnya. Lalu, mengumpulkan informasi. Setelah analisis situasi Anda selesai, Anda perlu mengumpulkan informasi yang diperlukan. Pesan yang paling persuasif adalah kombinasi dari faktor logis dan emosional. Hierarki Maslow mengemukakan hierarki kebutuhan. Abraham Maslow berteori bahwa kebutuhan manusia diatur dalam sebuah hierarki dan orang cenderung memenuhi kebutuhan tingkat yang lebih rendah sebelumnya, lalu mengejar solusi untuk kebutuhan tingkat yang lebih tinggi. Dan yang paling bawah adalah survival, bertahan hidup, ada air, makanan, tidur, dan tempat berteduh. Lalu ada safety and security, keamanan. Lalu ada sosial, ada esteem and status. Lalu ada self-actualization. Selanjutnya, memilih medium yang tepat. Berbagai anggota audiens Anda mungkin lebih menyukai media yang berbeda untuk pesan yang sama. Jika Anda tidak yakin dapat menjangkau sebagian besar atau semua audiens dengan satu media, Anda perlu menggunakan 2 atau lebih, seperti menindaklanjuti kampanye email dengan huruf cetak. Lalu ada mengatur informasi. Ide utama untuk pesan persuasif yaitu memiliki satu kesamaan, yaitu mereka tentang penerima, bukan pengirimnya. Batasi ruang lingkup Anda untuk memasukkan hanya informasi yang diperlukan untuk membantu audiens Anda mengambil langkah selanjutnya untuk membuat keputusan yang disukai. Gunakan pendekatan langsung jika audiens Anda siap untuk mendengar usul Anda. Pilihan pendekatan juga dipengaruhi oleh posisi Anda relatif terhadap audiens Anda. Lalu ada langkah kedua, write your message, atau menulis pesan Anda. Anda dapat mendorong penerimaan yang lebih diterima dengan menggunakan bahasa yang positif dan sopan, memahami dan menghormati perbedaan budaya, peka terhadap budaya organisasi, dan mengambil langkah untuk membangun kredibilitas Anda. Untuk membangun kredibilitas dalam pesan persuasif, cobalah untuk melampaui karakteristik ini dengan menggunakan bahasa yang sederhana, sehingga tulisan Anda sederhana dan lugas supaya mudah diketahui, lalu memberikan fakta, lalu ada mengidentifikasi sumber Anda, memberitahu audiens dari mana informasi Anda berasal, lalu menjadi atau mencari seorang ahli untuk mendukung informasi Anda. Lalu ada membangun kesamaan. Selanjutnya ada bersikap objektif,
yaitu kemampuan Anda untuk memahami dan mengakui semua sisi dari suatu masalah. Lalu ada menampilkan niat baik Anda, kesediaan Anda untuk menjaga kepentingan terbaik audiens, membantu Anda membuat pesan persuasif yang tidak hanya lebih efektif, tetapi juga lebih etis. Lalu step ketiga, langkah ketiga yaitu complete your message, menyempurnakan pesan Anda. Ketika Anda mengevaluasi konten Anda, cobalah untuk menilai argumen Anda secara objektif dan cobalah untuk tidak melakukannya melebih-lebihkan kredibilitas Anda. Saat merevisi untuk penjelasan dan keringkasan, cocokkan dengan tujuan dan organisasi untuk kebutuhan audiens. Jika memungkinkan, tanyakan pada kolega berpengalaman siapa audiens Anda dengan baik untuk meninjau draft Anda. Lalu, elemen desain Anda harus melengkapi argumen Anda, bukan mengurangi argumen Anda. Selain itu, pemeriksaan yang cermat juga akan membantu mengidentifikasi apapun kesalahan mekanis atau ejaan yang akan melemahkan potensi persuasif Anda. Dan yang terakhir adalah pastikan metode distribusi sesuai dengan harapan audiens serta tujuan Anda. Jangan memulai upaya persuasif Anda dengan langkah yang salah dengan mengganggu audiens Anda dengan metode pengiriman yang tidak diinginkan. Lalu ada mengembangkan pesan bisnis yang persuasif. Cara mengembangkan pesan bisnis yang persuasif saat Anda pindah ke posisi dengan tanggung jawab yang lebih besar, pesan persuasif Anda dapat mulai mempengaruhi investasi jutaan dolar. Jelas, keterampilan persuasif kita perlu ditingkatkan, diimbangi dengan kehati-hatian dan ketelitian analisa dan perencanaan kita sehingga ide-ide kita dapat meyakinkan orang lain. Strategi untuk pesan bisnis yang persuasif tujuannya adalah dari pesan bisnis persuasif adalah untuk meyakinkan audiens Anda bahwa permintaan Anda atau ide itu masuk akal dan akan bermanfaat bagi pembaca Anda dalam beberapa hal. Dalam konteks proses 3 langkah persuasi yang efektif melibatkan 4 strategi penting, yaitu penataan pesan, menyimbangkan daya tarik emosional dan logis, memperkuat posisi, dan mengantisipasi keberatan. Lalu selanjutnya ada model AIDA. Model AIDA itu adalah attention, interest, desire, action. Attention, perhatian. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong audiens agar untuk ingin mendengar ide utama kita. Lalu ada interest atau bunga. Jelaskan relevansi pesan Anda kepada audiens Anda. Lanjutkanlah tema yang Anda mulai, buat gambaran yang lebih detail tentang masalah yang Anda usulkan. Selesaikan dengan solusi yang Anda tawarkan. Lalu ada desire atau keinginan. Bantu penonton agar menerima ide Anda dengan menjelaskan bagaimana perubahan itu akan terjadi, akan menguntungkan mereka, baik secara pribadi maupun profesional. Lalu ada action, tindakan. Sarankan tindakan yang Anda inginkan agar dilakukan pembaca. Inilah kesempatannya untuk mengingatkan pembaca tentang manfaat mengambil tindakan. Lalu ada daya tarik emosional dan logis. Daya tarik emosional berusaha untuk menghubungkan terhubung dengan perasaan pembaca atau simpati. Sedangkan daya tarik logis didasarkan pada gagasan pembaca tentang alasan daya tarik untuk bisa menggunakan analogi, induksi, atau deduksi. Analogi dengan analogi Anda bernalar dari bukti spesifik ke bukti spesifik. Misalnya untuk meyakinkan manajemen agar membeli firewall yang lebih kuat untuk melindungi jaringan komputer perusahaan Anda. Anda dapat menggunakan analogi seperti mengitari gelombang, seperti saat gelombang tertutup melintasi benua terkumpul dalam lingkaran setiap malam untuk membentuk brankas di dalam. Lalu ada induksi. Dalam penalaran induktif, Anda bekerja dari bukti spesifik ke kesimpulan umum untuk meyakinkan tim Anda agar beralih ke proses manufaktur baru. Lalu ada pemotongan atau deduksi. Dengan penalaran deduktif, Anda bekerja dari generasi ke spesifik kesimpulan untuk membujuk atasan Anda agar memperkerjakan staf. Dukungan pelanggan tambahan Anda dapat melakukannya menunjuk ke survei industri untuk menunjukkan betapa pentingnya kepuasan pelanggan bagi perusahaan. Lalu ada memperkuat posisi Anda. Pilihlah kata Anda dengan hati-hati dan gunakan abstraksi untuk menyempurnakan konten emosional. Misalnya,
Jika perusahaan Anda sedang mengalami masalah keuangan yang serius, berbicara tentang kelangsungan hidup lebih kuat daripada berbicara tentang operasi yang berlanjutan. Sorot langsung dan tidak langsung manfaat dari mematuhi permintaan kita. Lalu ada mengantisipasi keberatan. Hadirkan kedua sisi suatu masalah saat memperkirakan akan menghadapi perlawanan yang kuat. Misalnya, jika Anda tahu bahwa proposal Anda untuk beralih ke perlawanan yang kuat, ke bahan berbiaya lebih rendah, akan menimbulkan kekhawatiran tentang kualitas produk Anda. Atasi masalah ini secara langsung dalam pesan Anda. Jika Anda menunggu sampai orang mengungkap kekhawatirannya setelah membaca pesan Anda, kemungkinan besar mereka sudah condong ke arah tegas. Dengan menangani masalah tersebut segera, Anda juga menunjukkan apresiasi yang luas terhadap masalah tersebut dan menyeratkan kepercayaan Anda dalam pesan Anda. Next, akan dari teman saya. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan contoh umum pesan bisnis persuasif. Next. Yang pertama itu ada permintaan persuasif untuk tindakan. Sebagian besar pesan bisnis persuasif akan melibatkan permintaan tindakan. Saat meminta tindakan yang relatif kecil, kita bisa menggunakan pendekatan langsung. Nah, namun untuk tindakan yang lebih besar atau signifikan, misalkan seperti meminta anggaran kepada manajemen atas, nah itu kita baru menggunakan teknik persuasif tidak langsung untuk meyakinkan pembaca tentang nilai tindakan kita tersebut. Next. Lalu ada presentasi ide yang persuasif. Sebagian besar pesan persuasif internal itu berfokus pada membuat audiens untuk membuat keputusan tertentu atau mengambil tindakan tertentu. Nah, dalam upaya persuasif multi langkah yang rumit, tujuan dari pesan pertama kita itu tidak boleh lebih dari meyakinkan anggota audiens untuk memeriksa kembali pendapat atau asumsi mereka atau untuk mengakui kemungkinan cara berpikir yang baru. Next. Nah, lalu yang ketiga ada klaim dan permintaan persuasif untuk penyesuaian. Bahan utama dari klaim persuasif yang baik adalah satu, itu tinjauan fakta yang lengkap dan spesifik serta ada percaya diri dan positif. Yang kedua, itu memulai klaim persuasif dengan menyatakan masalah dan menyatakan masalah dasar atau meninjau apa yang telah dilakukan tentang masalah tersebut. Lalu yang ketiga, itu buat sespesifik mungkin tentang apa yang ingin kita wujudkan. Yang keempat, itu beritahu pembaca tentang alasan yang bagus untuk mengabulkan klaim kita. Lalu yang kelima, itu tunjukkan bagaimana pendengar bertanggung jawab atas masalah tersebut dan tarik minat pembaca kita tentang permainan yang adil, niat baik, atau tanggung jawab moral. Yang terakhir, itu jelaskan perasaan kita tentang masalah tersebut. Tapi jangan sampai kita terbawa suasana. Jangan terlalu banyak mengeluh dan jangan terlalu membuat ancaman. Next. Lalu ada mengembangkan pesan pemasaran dan penjualan. Nah, strategi pemasaran dan pesan penjualan itu ada beberapa. Yang pertama itu menilai kebutuhan pelanggan, lalu menganalisis persaingan kita, lalu ada menentukan nilai jual dan manfaat utama, mengantisipasi penolakan pembelian, menerapkan model AIDA, dan yang terakhir itu adalah mempertahankan standar etika yang tinggi, kepatuhan hukum, dan etiket. Next. Nah, yang pertama itu adalah menilai kebutuhan audiens. Nah, dalam menilai kebutuhan audiens itu yang perlu diperhatikan adalah pertama, kita harus mencoba untuk membentuk gambaran mental pembeli yang khas untuk produk yang ingin kita jual. Nah, caranya adalah tanyakan pada diri kita sendiri apa yang mungkin ingin diketahui oleh audiens tentang produk kita ini. Misalkan bagaimana produk kita ini akan membantu mereka, atau apakah mereka didorong oleh harga dasar, atau apakah kualitas lebih penting bagi mereka. Gitu. Next.
Lalu ada menganalisis persaingan. Nah, kita itu perlu untuk menganalisis persaingan di sekitar kita. Karena pesan pemasaran dan penjualan itu hampir selalu bersaing dengan pesan dari perusahaan lain yang mencoba menjangkau audiens yang sama. Next. Lalu ada menentukan poin penjualan utama dan manfaat. Setelah mengetahui tentang kebutuhan audiens dan pesan yang ada dari pesaing, nah kita siap untuk memutuskan manfaat dan fitur atau poin utama mana dari produk atau layanan kita yang akan kita sorot, yang akan kita tunjukkan ke pembeli atau audiens. Nah, poin penjualan utama itu adalah fitur yang paling menarik dari sebuah ide atau produk. Sedangkan manfaat adalah keuntungan khusus yang akan disadari oleh pembaca atau pendengar audiens dari fitur tersebut. Jadi poin belum sebelumnya. Nah, jadi poin penjualan utama itu lebih ke arah ke produknya, sedangkan benefit itu apa yang akan dirasakan oleh audiens atau usernya. Gitu. Next. Lalu ada selanjutnya adalah mengantisipasi keberatan pembelian. Seperti halnya pesan bisnisnya persuasif, pesan pemasaran dan penjualan itu seringkali menemui keberatan. Nah, cara yang terbaik untuk menanganinya adalah dengan mengidentifikasi masalah tersebut di awal dan mencoba untuk menyampaikan sebanyak mungkin yang kita bisa dalam pesan kita. Jadi intinya dalam pesan kita itu sebisa mungkin kita sertakan informasi yang selengkap-lengkapnya sehingga keberatan itu bisa kita minimalisir. Next. Lalu ada menerapkan model AIDA. Sebagian besar pesan pemasaran dan penjualan disiapkan menurut model AIDA atau beberapa variasinya. Nah, penerapannya itu adalah ada 4 langkah. Yang pertama itu menarik perhatian, lalu membangkitkan minat, meningkatkan keinginan, dan yang terakhir adalah menyarankan tindakan yang kita inginkan agar dilakukan oleh audiens. Next. Nah, ada mendapatkan perhatian atau menarik perhatian. Nah, kita dapat menggunakan berbagai teknik. Nah, contohnya adalah memberitahu manfaat terkuat atau manfaat yang paling bagus dari produk kita, lalu memberikan janji untuk menabung, lalu memberikan contoh atau demonstrasi produk, dan akhirnya yang contoh lainnya itu adalah memberikan solusi untuk suatu masalah. Next. Lalu yang langkah selanjutnya setelah menarik minat, kita membangun minat. Nah, pada minat ini kita gunakan bagian minat dari pesan untuk membangun intrik yang kita buat dengan pembukaan pesan kita. Bagian ini juga harus menawarkan dukungan untuk klaim atau janji apapun yang mungkin kita buat dalam pembukaan. Next. Lalu ada meningkatkan keinginan. Nah, untuk membangun keinginan terhadap produk, terus kembangkan dan jelaskan apa yang ingin ditawarkan oleh produk tersebut, cara kerjanya, bagaimana pelanggan dapat menggunakannya, dan sebagainya. Di seluruh isi pesan harus tetap fokus pada audiens, bukan pada perusahaan atau produk kita. Saat kita berbicara tentang fitur produk, fokusnya adalah untuk menekan manfaat dan berbicara dalam istilah next. Lalu setelah itu memotivasi audiens. Nah, setelah kita meningkatkan minat yang cukup dan membangun hasrat pembaca atau audiens terhadap tawaran kita siap meminta audiens untuk mengambil tindakan. Nah, ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam memotivasi, yaitu kita harus mempertahankan nada hormat dan profesional yang kita gunakan hingga saat ini. Yang kedua, jangan menggunakan tipe muslihat atau permohonan yang terdengar putus asa untuk bisnis pelanggan. Lalu yang poin terakhir itu adalah pastikan kesan akhir kita itu menarik dan positif. Nah, lalu yang terakhir itu ada menjaga standar tinggi etika, kepatuhan hukum, dan etiket. Nah, sebenarnya kata persuasi itu memiliki konotasi yang negatif bagi sebagian orang, terutama dalam sebuah pemasaran.
Nah, mereka itu mengaitkan persuasi itu dengan praktik yang tidak jujur dan tidak etis yang menyebabkan audiens itu menaruh curiga untuk menerima ide yang tidak layak atau membeli produk yang tidak dibutuhkan oleh audiens. Nah, maka dari itu, kita harus memperhatikan baik-baik aspek hukum berikut dari komunikasi pemasaran dan penjualan. Ada 4. Yang pertama itu pesan pemasaran dan penjualan harus jujur dan tidak reseptif. FTC itu menganggap pesan menipu jika 1. Menyertakan pernyataan yang cenderung menyesatkan pelanggan, lalu gagal memasukkan informasi yang penting, juga dianggap sebagai menipu, lalu klaim yang tersirat atau klaim yang tidak kita buat secara eksplisit. Lalu yang kedua, kita tuh harus mendukung klaim kita dengan bukti. Menurut FTC, menawarkan jaminan uang kembali atau memberikan surat dari pelanggan yang puas itu tidaklah cukup. Kita harus mendukung klaim kita dengan bukti objektif seperti survei atau studi ilmiah. Lalu yang ketiga ada pesan pemasaran yang dianggap sebagai kontrak yang mengikat. Nah, jadi kita menyiratkan atau membuat penawaran dan kemudian tidak dapat memenuhi akhir dari tawar-menawar tersebut. Kita dapat dituntut atas pelanggaran kontrak. Lalu yang terakhir itu adalah kita tidak boleh menggunakan nama, foto, atau identitas seseorang tanpa izin. Begitu. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu yang selanjutnya di chapter 11 ada finding, evaluating, and purchasing information. Next. Nah, yang pertama itu ada learning objektifnya. Yang pertama, proses efektif penelitian bisnis. Lalu yang kedua, penelitian sekunder dan cara mengevaluasi, menemukan, dan mendokumentasikan sumber informasi. Lalu yang ketiga, penelitian utama dan garis besar langkah-langkah dalam melakukan survei dan wawancara. Lalu yang terakhir ada tugas-tugas utama yang terlibat dalam memproses hasil penelitian. Next. Nah, ini adalah 5 poin penting yang harus kita tahu sebelum kita melakukan penelitian bisnis. Yaitu yang pertama ada plan, lalu yang kedua ada locate data and information, lalu yang ketiga proses data and information, lalu yang keempat ada apply your finding, lalu ada yang terakhir manage information. Next. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah plan. Kenapa ini harus menjadi poin penting yang pertama? Karena sebelum kita melakukan penelitian bisnis, kita harus tahu kita melakukan bisnis ini untuk apa, gimana caranya, atau mungkin apa yang jadi lebih prioritas untuk kita bahas. Dan di plan ini saya bagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada menjaga etika. Nah, dari menjaga etika itu ada beberapa unsur yang termasuk. Itu yang pertama, tidak memaksa. Lalu yang kedua, hormati privasi. Lalu yang ketiga, sumber yang sesuai. Lalu yang keempat, hormati hak cipta. Lalu yang kelima itu ada jangan mengekstrak sumber. Lalu yang terakhir itu ada jangan salah dalam introduksi. Lalu yang kedua itu ada membiasakan diri, yang terdiri dari menjelajahi subjek umum, lalu mengamati daftar isi dan indeks buku subjek. Lalu yang terakhir ada pemahaman dasar tentang bidang subjek. Lalu yang ketiga itu ada mengidentifikasi informasi. Dalam mengidentifikasi informasi itu terdapat beberapa unsur, yaitu temukan kesenjangan informasi. Lalu yang kedua penelitian produk. Lalu yang terakhir itu ada memprioritaskan penelitian. Itu untuk menghemat waktu dan melimitkan pertanyaan. Next. Lalu locate data and information. Locate data dan informasi ini saya bagi menjadi 4 lagi, yaitu ada evaluasi sumber, lalu ada informasi sekunder, yang ketiga ada dokumentasi sumber, lalu yang keempat ada informasi utama. Yang pertama itu adalah evaluasi sumber. Evaluasi sumber itu saya bagi jadi 3, apakah, bagaimana, dan dari mana. Apakah
sumber yang kita gunakan punya reputasi untuk kejujuran dan konsisten saat dia memberikan sumber informasinya. Dan apakah si sumber ini berpotensi bias? Bias itu adalah kesalahan yang konsisten. Jadi setiap memberikan informasi itu sering banget ngelakuin kesalahan. Jadi setiap memberikan informasi ini, dia tuh sering ngelakuin kesalahan. Nah, itu kan nggak baik buat penelitian kita. Lalu misalkan lagi, kita mendapatkan sumber dari buku. Nah, si penulis ini punya kualitas atau enggak? Lalu ada yang kedua itu mengapa saat penting untuk kita melakukan evaluasi sumber. Lalu yang kedua itu ada informasi sekunder. Itu adalah informasi yang kita dapat dari sumber lain yang bukan kita cari dari info kita sendiri, ada informasi kita sendiri. Yaitu yang pertama ada perpustakaan dan juga online. Online itu termasuk kayak website-website gitu. Lalu yang ketiga ada dokumentasi sumber. Nah, dari dokumentasi sumber ini terdiri dari original materi, sufficient support, eksplorasi topik, lalu ada hak cipta. Dokumentasi sumber ini kenapa penting? Karena mendokumentasikan sumber itu bisa menciptakan materi yang menurut pembaca itu lebih asli dan kita punya dukungan yang cukup untuk setiap pembaca kita. Lalu yang terakhir itu ada informasi utama. Informasi utama itu saya bagi jadi dua, yaitu survei dan interview. Informasi utama adalah informasi yang kita dapat sendiri biasanya melalui survei ataupun interview. Survei itu seperti kuesioner yang pernah kita lihat sebelum-sebelumnya itu. Next, selanjutnya. Yang selanjutnya adalah pengolahan data dan informasi. Setelah mengumpulkan informasi yang diperlukan, maka langkah selanjutnya adalah mengubah menjadi konten spesifik yang dibutuhkan. Melibatkan langkah-langkah yaitu mengutip, memparafrasekan, dan meringkas tekstual bahan atau menganalisis data numerik. Menggunakan informasi dari sekunder dengan 3 cara, yaitu mengutip. Mengutip merupakan mereproduksi persis seperti yang ditemukan, lalu parafrase yaitu mengulangi dengan kata-kata sendiri dan dengan struktur kalimat sendiri. Lalu yang ketiga meringkas, yaitu menyajikan inti materi lebih sedikit dari aslinya. Next. Lalu yang selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam melakukan riset seringkali menghasilkan data numerik, mulai dari angka penjualan hingga statistik, populasi, hingga jawaban survei. Nah, tujuan dari adanya analisis data adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama mendapatkan wawasan. Untuk mendapatkan wawasan menggunakan aritmatika sederhana untuk mengekstraknya wawasan yang kuat dari kumpulan data penelitian. Salah satu cara untuk melihat numerik data yaitu menemukan ukuran yang mewakili sekelompok angka. Nah, terdapat 3 ukuran yang berguna, yaitu mean yang merupakan jumlah dari semua item dalam kelompok yang dibagi dengan jumlah item di dalam kelompok. Median adalah titik tengah rangkaian, dan yang terakhir mode, yaitu angka yang lebih sering muncul daripada yang lain dalam sampel. Yang kedua yaitu menjaga terhadap kesalahan dan salah tafsir. Memeriksa ulang semua kalkulasi Anda dan mendokumentasikan pengoperasiannya spreadsheet apapun yang Anda rencanakan untuk dibagikan ke kolega. Dalam menjaga terhadap kesalahan dan salah tafsir ini membutuhkan tindakan pencegahan, yaitu hindari perbandingan yang salah, jangan memaksakan hasil penelitian melebihi batas mereka, dan hindari presentasi yang menyesatkan. Next. Lalu ada menerapkan temuan. Setelah semua perencanaan, penelitian, dan pemrosesan Anda akhirnya siap untuk menerapkan temuan Anda. Anda mungkin bisa meringkas, menarik kesimpulan,
atau membuat rekomendasi. Yang pertama, meringkas riset. Meringkas tidak selalu merupakan tugas yang sederhana. Atasan tidak akan menilai kemampuan Anda pisahkan masalah signifikan dari detail yang kurang signifikan. Nah, identifikasi ide utama dan kuncinya mendukung poin, memisahkannya dari detail, contoh, dan bukti pendukung lainnya. Yang kedua, ada menarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan interpretasi logis dari fakta dan informasi lain dalam laporan Anda. Mencapai kesimpulan yang baik adalah berdasarkan bukti yang ada adalah salah satu terpenting dari keterampilan yang Anda kembangkan dalam karir bisnis Anda. Lalu yang ketiga adalah membuat rekomendasi. Agar kredibel, rekomendasi harus didasarkan pada analisis yang logis dan kesimpulan yang masuk akal. Mereka juga harus praktis dan dapat diterima oleh pembaca. Orang-orang yang melakukannya membuat rekomendasi Anda berhasil. Next. Yang terakhir adalah mengelola informasi. Melakukan penelitian dengan baik tidak lebih dari sekedar memberikan dukungan kuat untuk proyeksi menulis karya sendiri. Proyek penelitian individu juga merupakan kontribusi penting bagi basis pengetahuan kolektif organisasi. Mengumpulkan informasi dari sistem informatif internal, situs web yang direkomendasikan, dan lainnya merupakan sumber untuk peneliti bisa mengakses ke materi yang telah ditemukan oleh rekan kerja. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.